Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavianti, NPM 184110999 dari kelas Manajemen 18D. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi dari manajemen resiko yang berjudul Manajemen Resiko Operasional. Baik, pertama itu ada pengertian. Di sini manajemen risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan pada sistem, dan faktor atau kejadian dari luar atau eksternal. Kemudian tujuan dan sasaran manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional sangat penting diterapkan dengan tujuan atau sasaran sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisir terjadi posisi rugi yang disebabkan oleh proses atau kejadian yang bersifat operasional. Kemudian, melindungi reputasi bank, meningkatkan kepercayaan kepada nasabah atau pelanggan dengan memberikan layanan yang baik. Kemudian, meningkatkan nilai saham atau shareholder value. Faktor penyebab risiko operasional. Yang pertama itu ada manusia. Risiko yang disebabkan atau terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Atau bisa dibilang kayak lalai atau ceroboh. Contohnya tanda tangan dipalsukan oleh karyawan. Kemudian itu ada proses. Risiko yang terjadi karena adanya kesalahan proses, contohnya kesalahan input data oleh karyawan. Kemudian ada sistem, risiko yang disebabkan karena adanya gangguan sistem, contohnya saat komputer hilang atau down, atau hang juga bisa. Kemudian kejadian eksternal, faktor atau kejadian eksternal yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Contohnya seperti banjir, gempa bumi. Tahapan manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional terdiri dari 4 tahap yang saling berkaitan. Dimulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yang pertama di sini ada identifikasi, proses untuk melihat dan mengidentifikasi secara kontinu atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional, serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Yang kedua ada pengukuran. Proses penilai paparan risiko operasional pada produk, jasa, proses, dan sistem untuk mengetahui profil risiko perusahaan secara kuantitatif serta efektivitas penerapan manajemen risiko operasional. Kemudian ada yang ketiga, ada pemantauan. Proses untuk mengamati secara berkelanjutan atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Yang terakhir ada pengendalian, yaitu proses kontrol atau pengendalian untuk memastikan risiko operasional berada pada tingkat yang minimal dan masih dapat diterima oleh perusahaan. Kemudian ada 3 lines of defense. Untuk memastikan bahwa risiko operasional berjalan dengan baik, biasanya akan dibentuk pertahanan yang disebut 3 lines of defense. Tim ini bertugas dan berfungsi sebagai pagar dan pertahanan untuk preventif, detektif, dan korektif action atas apa yang terjadi dalam proses operasional. Yaitu pada pertahanan lapisan pertama berfungsi sebagai mekanisme kontrol preventif. Kemudian pertahanan lapis kedua berfungsi sebagai mekanisme kontrol detektif. Pertahanan lapisan ketiga berfungsi sebagai mekanisme kontrol korektif.
Kesimpulan, risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Bentuk-bentuk risiko operasional yaitu risiko pada komputer, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pembukuan secara manual, terus kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, pegawai outsourcing, dan globalisasi konsep dan produk. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.